Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing kamera yang lagi hype banget untuk saat ini, yaitu Osmo Pocket 3 dari DJI. Oh ya, bacanya DJI ya, bukan DJI. Karena ini J, bukan G. Kalau J itu bacanya J, kalau G baru bacanya G. Oh ya, sebelum mulai gue mau disclaimer dulu, ini videonya tidak disponsori ya. Ini Osmo Pocketnya gue beli sendiri. Jadi ini reviewnya betul-betul netral. Kenapa gue bilang ini di awal? Karena di review lensa yang sebelumnya itu ada yang komen katanya, wah ini di endorse, yang jelek dibilang bagus. Gue sama sekali nggak kayak gitu ya. Kalau memang bagus ya gue bilang bagus. Kalau memang kurang bagus ya pasti gue juga bilang kurang bagus. Karena buat apa juga ngebohongin. Dan lagian juga yang nge-review itu sebetulnya bukan cuman gua kan. Banyak reviewer lain kalau misalnya 9 dari 10 bilang bagus, ya berarti memang bagus. Masa yang bagus dibilang kurang bagus? Ya walaupun memang bagus dan kurang bagus itu sebetulnya relatif ya, penilaian dari subjektif. Oke, balik lagi ke DJI Osmo Pocket 3, ini gua beli yang Creator Combo. Kenapa gue memutuskan untuk beli yang Creator Combo? Karena ada 3 item yang memang gue butuhkan. Nah ini boxnya. Dengan selisih harga 2,3 juta lebih mahal daripada yang basic, 3 item penting menurut gue. Yang pertama itu wide angle lens, yang kedua DJI Mic 2 transmitter, dan yang ketiga adalah battery handle. Di bagian belakang box ini kita bisa lihat beberapa fitur unggulan dari Osmo Pocket 3 yang pastinya ngebedain daripada generasi Osmo Pocket yang sebelumnya. Di bagian tengah itu ada daftar isi, ada apa aja di dalam boxnya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli mungkin bisa dicek dan disamain apakah isinya udah lengkap semua sesuai. Oh ya by the way, ini barangnya lagi goib ya, lagi susah banget. Dan kebetulan gua kemarin beruntung dapat dari official store-nya DJI di Tokopedia. Dan setelah gua pesen, sejam kemudian itu udah sold out semua. Ini spesifikasi dari Osmo Pocket 3. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ini ada di websitenya DJI, cuman ini gua screenshot juga. Kalau misalnya teman-teman mau baca fitur-fitur apa aja yang ada di Osmo Pocket 3. Yang pertama ini ada Quick Start Guide. Ini walaupun cuman gambar doang, tapi ini gampang banget dimengerti untuk fungsi-fungsi dasar dari penggunaan Osmo Pocket 3-nya. Gua sangat menyarankan teman-teman untuk baca dulu sebelum menggunakan Osmo Pocket 3-nya kalau misalnya udah beli. Di dalam boxnya tadi itu ada 2 bagian. Yang kiri itu ada 1 tas dan yang kanan itu ada box. Kita buka yang boxnya dulu. Di box putih ini ternyata isinya adalah hard case untuk Osmo Pocket 3-nya. Jadi kita bisa nyimpen Osmo Pocket 3-nya waktu dibawa-bawa supaya lebih aman. Ini ada panduan untuk memposisikan Osmo Pocket-nya ke hard case-nya. Bagian luarnya ini bahannya nggak licin ya, agak-agak keset gitu, jadi untuk dipegang juga ini lebih nyaman gripnya. Di bagian dalam ini ada tempat untuk kita naruh wide angle lens, dan di bawahnya itu ada untuk black mist filter. Ini untuk yang di basic edition ini dapat juga ya. Selanjutnya ini yang membedakan Creator Combo dengan yang basic. Ini kita dapat tas ini untuk membawa Osmo Pocket-nya plus peralatan-peralatan dan aksesoris lainnya. Untuk build quality dari tasnya ini bagus ya, ada gantungan di atas dan ini zippernya juga ada penutup, mungkin supaya mencegah air masuk ya dari zippernya. Tapi gue juga nggak cobain untuk dibasahin juga ya. Cuman yang gue khawatir itu di sudut-sudutnya ada bagian-bagian yang mungkin bakal cepet terkikis ya kalau misalnya kita sering pakai. Entah itu terkikis waktu kita taruh di meja atau waktu keluar masuk tas besar. Oke, sekarang kita mau lihat di dalamnya ada apa aja. Yang pertama ini ada Osmo Pocket-nya.
Untuk bentuknya ini sangat simple ya, karena cuman ada satu tombol, yaitu tombol power dan record yang ada di sebelah kanan, kemudian ada joystick di sebelah kirinya, ada slot micro SD, 3 mikrofon, 1 speaker, dan 1 port USB Type-C di bagian bawah. Ini kita bakal coba taruh di hard case-nya tadi. Nah, ini posisinya setelah ditaruh itu kayak gini. Jadi bagian ujungnya itu agak nongol sedikit supaya mempermudah kita untuk mengeluarkan dari hard case-nya. Selanjutnya ini ada DJI Mic 2 transmitter. Nah, ini generasi kedua dari DJI Mic. Jadi ini belum keluar sih, ini baru ada di Osmo Pocket 3 ini aja. Ini transmitternya karena receiver itu udah built-in di Osmo Pocket 3. Yang selanjutnya ini adalah battery handle. Untuk baterainya, Osmo Pocket 3 ini nggak bisa dilepas pasang ya, jadi udah internal. Untuk kapasitas baterai internal yang ada di kameranya itu 1300 mAh, sedangkan yang di battery handle-nya ini 950 mAh. Dan untuk cara kerjanya, battery handle ini kayak power bank, dia ngecas baterai internalnya. Dan battery handle ini bisa di-charge secara terpisah walaupun nggak terhubung dengan Osmo Pocket-nya. Ini dia cara pakainya, tinggal ditancapin aja di bawah Osmo Pocket-nya. Pastikan pengunci di kiri dan kanannya itu udah mengunci dengan sempurna ya, supaya nggak copot. Di layar Osmo-nya langsung keluar kapasitas baterai di internal dan juga di battery handle-nya. Dan untuk nyopotin battery handle-nya, teman-teman tinggal tekan tombol ini, kemudian tarik ke arah bawah. Lanjut aksesoris berikutnya, ini adalah handle kecil dan di bagian bawahnya itu ada ulir tripod ukuran 1/4 inci. Ini bentuknya sangat mirip dengan battery handle-nya, tapi ukurannya kurang lebih cuman sekitar 1/3 atau setengahnya. Jadi ini hanya converter aja dari Type-C ke tripod mount sebetulnya. Dan untuk mekanisme penguncinya sama dengan yang battery handle tadi. Untuk aksesoris yang ini, walaupun teman-teman beli yang basic, ini tetap dapet ya. Lanjut, aksesoris berikutnya ini adalah mini tripod. Kalau yang ini sesuai dengan namanya, ini tripod mini alias kecil banget sih ini. Dan ini untuk ditaruh di bagian bawah dari handle yang kecil tadi. Nah, sebetulnya kalau misalnya teman-teman beli yang basic dan udah punya tripod mini kayak gini, bisa dipakai juga, atau di tripod gede juga bisa. Ini gue bakal tunjukin cara pakainya. Yang pertama, teman-teman pasangin dulu handle-nya. Pastikan kiri dan kanan itu penguncinya udah di posisi mengunci ya, jadi nggak copot. Setelah handle-nya terpasang, tinggal diulir aja mini tripodnya. Nah, walaupun terpasang handle yang kecil itu, di belakangnya tetap ada USB Type-C, jadi kalau misalnya teman-teman mau sambil nge-charge itu bisa juga ya. Jadi port Type-C-nya yang tadinya di bawah, jadi pindah ke bagian belakang. Nah, kalau mau kita lepasin, tinggal kita lepasin dulu tripodnya, ini kita lipat dulu, kemudian diulir ke arah berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian kita tekan tombol yang ada di handle-nya, tarik ke bagian bawah. Nah, ini persis ya kayak battery handle tadi. Nah, untuk aksesoris selanjutnya, ini gua keluarin dulu semua aja ya. Jadi nanti kita lihat satu-satu juga. Selanjutnya kita mau buka ini plastik yang pertama. Ini yang pertama adalah windscreen. Ini bentuknya kayak dead cat gitu ya. Ini untuk dipasangin ke DJI Mic 2 transmitternya. Ini kalau misalnya teman-teman lagi recording tapi di tempat yang banyak angin, nah ini membantu untuk supaya bunyi angin itu nggak berapa masuk. Yang selanjutnya ini ada hand strap. Ini hand strap bisa kita pasangin ke Osmo Pocket 3-nya langsung. Jadi supaya lebih aman aja kita ikat ke pergelangan tangan kita. Yang selanjutnya ini ada USB Type-C to USB Type-C kabel. Nah, ini untuk nge-charge juga bisa atau untuk transfer data juga bisa.
Kabelnya ini udah support power delivery ya, jadi kalau misalnya teman-teman punya power bank yang udah punya teknologi power delivery juga, atau charger yang udah punya teknologi power delivery, ini nge-charge Osmo Pocket-nya jauh lebih cepat. Yang kecil ini adalah magnet, ini untuk DJI Mic 2 transmitter. Yang selanjutnya ini adalah wide angle lens, ini dipasangin di depan lensa dari Osmo Pocket 3-nya, dan kita bisa dapet field of view yang lebih wide. Dari yang sebelumnya 20 mm jadi 15 mm, jadi lebih wide 5 mm. Untuk cara pasangnya ini gampang banget karena udah sistem magnetik ya. Tinggal dipasangin di depannya aja. Dan untuk nyabutnya juga sama, tinggal dicabut aja. Ini super praktis sih. Dan ini perbandingannya, yang kiri itu tanpa wide angle lens, yang kanan itu setelah pakai wide angle lens. Kelihatan jauh lebih wide dan ada sedikit distorsi. Nah, untuk kotak yang kecil tadi, ini magnet untuk kita pasangin di dalam baju. Jadi, DJI Mic 2 transmitternya itu bisa dipasang tanpa menggunakan jepitnya. Dan untuk windscreen-nya, ini pasangnya tinggal dimasukin ke lubang 3,5 mm-nya. Nah, untuk DJI Mic 2 transmitter ini bisa standalone ya, jadi bisa ngerekam suara kita walaupun nggak terhubung ke Osmo Pocket 3-nya. Dan untuk pakai lavalier mic itu juga bisa, tinggal dicolok aja ke port 3,5 mm-nya. Selanjutnya untuk micro SD, ini support sampai 512 GB, tapi gue beli yang 256 GB aja. Kenapa? Karena secara harga itu yang 512 itu harganya memang exactly 2 kali lipat dari yang 256. Jadi gue pikir kalau misalnya gue beli 2 yang 256, kalau misalnya satunya rusak, gue masih punya satu cadangan. Dan juga nggak ngeberatin ke sistemnya waktu kita mau lihat previewnya. Atau kalau misalnya yang satu memory card udah penuh nih, terus kita kan ganti memory card kedua. Misalnya memory card kedua ternyata ada masalah. Kita masih punya setengah dari rekaman kita ada di memory card yang pertama. Jadi gue lebih prefer pakai 2 memory card yang ukurannya lebih kecil. Nah, di websitenya DJI ini ada beberapa micro SD yang recommended. Kalau misalnya SanDisk itu pastinya lebih mahal ya, tapi ya bagus juga. Kalau yang Kingston itu kayaknya agak susah didapat di sini, sedangkan yang Lexar ini cukup mudah. Jadi gua cobain beli yang Lexar. Ada di bagian paling bawah Lexar Pro 256 GB, XDXC yang 1066 kali. Nah, ini barangnya kayak gini. Kalau misalnya teman-teman mau beli yang sama, nanti bakal gua taruh linknya di kolom deskripsi ya. Pastiin teman-teman selalu beli di tempat yang terpercaya supaya dapat yang garansi resmi. Ini garansinya 10 tahun. Dan untuk kecepatannya, ini ride-nya bisa sampai 120 MB per second, sedangkan untuk read-nya di 160 MB per second. Dengan speed segitu udah pasti kalau untuk 4K itu nggak ada masalah ya. Ini gue beli seharga 400 ribuan. Nah, ini gue ada coba juga Lexar yang Blue Series. Ini gue beli yang 256 GB juga, tapi ini speed ratingnya di 633 kali. Kalau yang sebelumnya kan 1066 ya. Jadi untuk write-nya dia maksimal di 45 MB per second, sedangkan untuk read-nya dia ada di 100 MB per second. Untuk link pembeliannya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi, dan ini gue udah coba dua-duanya, sama sekali nggak ada masalah untuk perekaman 4K. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih hemat, teman-teman bisa beli yang Blue Series ini. 256 GB ini gue beli di harga 250.000. Jadi selisihnya sekitar 150.000 dengan yang Silver Series tadi yang speed ratingnya lebih cepat. Kalau misalnya teman-teman mau beli yang 512 GB, ini harganya di 577.000. Dan ini untuk pasang micro SD-nya, ini posisinya yang ada labelnya itu menghadap ke belakang layar. Kemudian teman-teman tinggal tekan aja, karena di dalamnya ada mekanisme kayak pair-nya gitu, sampai betul-betul rata dengan bodinya. Baru itu udah masuk dengan sempurna. Nah, kalau misalnya teman-teman lagi mau travelingnya agak jauh dan teman-teman kira-kira bakal perlu semua aksesorisnya, teman-teman bisa masukin semuanya ke tas yang ini. Tapi ini hard case-nya nggak bisa masuk ke sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai tas ini, yang bisa masuk itu semuanya kecuali hard case-nya. Karena nggak akan muat. Tapi kalau misalnya teman-teman hanya mau untuk jalan-jalan dalam kota atau kira-kira nggak akan sampai butuh baterai tambahan atau tripod mininya, teman-teman bisa pakai setup yang ini. Jadi teman-teman pakai hard case-nya, protective case-nya, teman-teman bisa taruh wide angle lens-nya di sini.
Kemudian teman-teman bawa Osmo Pocket-nya ya pastinya, dimasukin dalam posisi terbalik kayak gini ya. Ini waktu masukin teman-teman pastiin udah tepat posisinya, karena kalau nggak ini gimbal atau layarnya bisa rusak keteken. Kemudian untuk DJI Mic 2 transmitternya teman-teman bisa taruh di sini, berikut dengan wind filternya. Nah jadi ini setupnya lebih simple dan lebih pocketable. Karena kalau full aksesoris kayak tadi, itu tas itu nggak akan masuk sih ke kantong. Nah untuk nyalain, teman-teman bisa rotasi layarnya dari posisi vertikal ke horizontal. Dan untuk matiin Osmo Pocket 3-nya, tinggal dirubah lagi ke posisi vertikal. Untuk gimbalnya ini udah auto lock ya, jadi kita nggak usah nge-lock manual. Nah kalau misalnya teman-teman khawatir dengan muter-muter layar tadi itu bakal bikin cepet rusak, teman-teman bisa nyalain atau matiin lewat tombol yang sebelah kanan ini, tinggal dipencet aja sekali. Dan untuk dimatiin tinggal ditekan. Nah, kita bisa matiin atau nyalain dengan lebih aman. Tapi sebetulnya harusnya sih kalau misalnya udah mekanisme swivel kayak tadi, harusnya sih tahan lama ya, karena kan udah didesain seperti itu. Dan ini di posisi vertikal layarnya tetap teman-teman bisa record secara horizontal. Teman-teman bisa atur di menu settingnya. Oke, sekian dulu untuk video unboxingnya. Di sini gue bakal bahasnya nggak terlalu dalam soal fitur-fiturnya, tapi nanti gue bakal bikin di video terpisah. Yang setelah ini gue bakal upload untuk contoh hasilnya, karena itu formatnya 4K ya, sedangkan video unboxing ini formatnya itu hanya Full HD. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nanya ya, kira-kira mendingan ngambil yang basic atau yang creator combo? Nah, balik lagi gimana kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman biasanya hanya shoot dan nggak terlalu perlu untuk wireless mic-nya, misalnya teman-teman lebih suka ngambil sound dari ambient aja dan kemudian next-nya teman-teman mungkin tinggal isi voice over, mungkin teman-teman nggak perlu untuk DJI Mic 2 transmitternya. Dan untuk wide angle lens mungkin kalau teman-teman merasa 20 mm itu udah cukup wide, berarti kan nggak perlu beli yang creator combo demi dapat wide angle lensnya. Dan kemudian untuk battery handle, balik lagi kalau misalnya teman-teman udah punya power bank yang kapasitasnya cukup besar dan cukup untuk nge-charge Osmo Pocket-nya, gue rasa teman-teman juga nggak terlalu perlu untuk battery handle-nya. Tapi buat gue sendiri yang memang belum ada power bank yang nge-charge-nya cepet, dan juga lagian walaupun itu butuh waktu, tapi tetap aja lebih simple pakai battery handle karena kita bisa langsung lanjut syuting. Dan pastinya nggak repot harus ngecharge pakai power bank dengan kabel lagi kan, jadi bikin repot. Oh ya, tadi juga soal DJI Mic tadi, itu kalau misalnya teman-teman pakai wireless mic merek lain itu bisa juga, tapi kan teman-teman harus pakai kabel lagi untuk connect ke receivernya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman pakai DJI Mic 2 transmitter tadi, itu receivernya udah built-in di dalam Osmo Pocket 3-nya. Jadi betul-betul wireless dan pastinya setupnya jauh lebih simple tanpa kabel-kabel. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan di luar dari yang udah gue jelasin di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.